saudara, saya bersyukur kita berjumpa lagi dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh menikmati nafas kehidupan, kesehatan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Pada hari ini kami sudah siap untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Kami mohon Engkau berkati setiap hati kami, kiranya benih-benih firman Tuhan itu boleh bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Engkau menolong setiap kami Tuhan, kiranya firman Tuhan tidak hanya kami pahami, tapi boleh kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Roma 12 ayat 19. Saya bacakan bagi kita sekalian. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Saudara, dalam Roma pasal 12 ini, Rasul Paulus mengajarkan bagaimana seharusnya orang percaya menjalani kehidupan yang baru di dalam Kristus. Dan kehidupan itu terlihat melalui adanya kasih, kerendahan hati, hidup rukun dengan sesama, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Maka dari itulah ketika membahas tentang sikap terhadap orang yang menyakiti kita, Paulus memberikan nasihat yang tidak mudah untuk dilakukan, yaitu janganlah sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Saudara, menariknya Paulus tidak hanya berkata jangan membalas, tapi dia juga berkata berilah tempat kepada murka Allah. Artinya jangan mengambil alih apa yang menjadi haknya Tuhan. Ketika kita memilih untuk tidak membalas, kita sedang menyerahkan perkara itu ke dalam tangan Tuhan. Mungkin kita tidak memahami semua yang terjadi, tetapi Tuhan melihat apa yang tidak kita lihat. Dia mengenal setiap hati kita, Dia tahu setiap keadaan kita, dan pada waktunya Tuhan akan bertindak dengan adil. Saudara, seringkali kita sulit melepaskan kepahitan karena kita merasa semuanya harus kita tuntaskan sendiri. Padahal ketika kita terus menyimpan dendam atau mencari cara untuk membalas, kita sedang mengambil tempat yang seharusnya menjadi milik Tuhan. Dan keadilan adalah haknya Tuhan, bukan hak kita. Karena itu memberi tempat kepada murka Allah bukan berarti kita membenarkan kejahatan atau membiarkan ketidakadilan terus terjadi. Sebaliknya ini adalah tindakan iman. Kita percaya bahwa Tuhan melihat segala sesuatu, Tuhan mengetahui setiap luka kita, dan Tuhan sanggup bertindak dengan adil menurut waktu dan caranya Tuhan. Saudara, mungkin hari ini ada luka yang masih kita simpan, ada perkataan yang masih membekas dalam hati kita, atau ada perlakuan yang terasa begitu tidak adil. Namun firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melepaskan hak yang bukan milik kita, yaitu hak untuk membalas. Saudara, marilah kita belajar menyerahkan setiap luka, kekecewaan, dan kepahitan ke dalam tangan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah lalai melihat setiap ketidakadilan. Pada waktunya Dia akan bertindak dengan adil menurut kehendaknya. Karena itu saudara, marilah kita tetap hidup dalam kasih. Kita belajar untuk mengampuni, dan peliharalah hati kita agar tetap dipenuhi oleh damai sejahtera dari Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan renungan firman Tuhan. Kami mohon Engkau berkatilah setiap hati kami. Kiranya hati kami tidak menyimpan kepahitan dan balas dendam, tapi kami mau belajar untuk mau mengampuni dan mau menyerahkannya ke dalam kedaulatan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup membalasnya menurut waktu dan cara Tuhan. Dan kami mohon kiranya Engkau membentuk setiap kami untuk memiliki hati yang dewasa, hati yang terus beriman dan menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Inilah setiap doa dan permohonan kami, dan nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.